Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Berikut ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Saat itu beliau masih muda dan belum punya penghasilan. Beliau menyaksikan atau hadir dalam jalannya cerita tersebut sedari awal. Bahkan dalam satu kasus ikut terlibat langsung berdialog dengan sejumlah tokoh di cerita ini. Inilah kisah pria tua miskin yang mendapatkan uang 1000 dinar. Pada zaman dahulu di Mekah ada sebuah rumah yang sangat sederhana. Dihuni satu lelaki tua dan 8 perempuan yang berada di bawah naungannya. Terdiri dari 4 orang anaknya, 1 istri, 1 mertua, dan 2 saudarinya. Semuanya hidup miskin. Kebutuhan hidup mereka hanya bersumber dari bapak sepuh itu. Bapak tua yang usianya hampir 70 tahun itu berlalu lalang di sekitar Masjidil Haram saat awal Ramadan. Dia mencoba mencari sesuap nasi, namun dia tidak menemukannya. Lalu ia pulang. Kejadian tersebut membuat Imam At-Tabari tertarik, lalu mengikuti langkah lelaki sepuh sampai ke rumahnya. Setiba pulang, pria lewat parubaya itu ditanya istrinya, "Apakah ada makanan buat kita hari ini?" Mereka tadi ketika sahur tidak ada makan, mau berbuka puasa juga tidak ada makanan. Suaminya menjawab, "Saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita buka puasa, tapi tidak ada." Lalu ia melanjutkan, "Coba saya keluar lagi." Bapak tua itu keluar berjalan jauh dari rumahnya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan dan harus bekerja di mana. Sambil bermunajat pada Allah, "Ya Allah, berikanlah rezeki." Hingga pada akhirnya ada sebuah pohon di pinggiran kota, lantas ia berteduh di bawahnya sambil duduk. Tak lama kemudian, tangan dia menyentuh tanah yang berada di bawahnya. Ia merasa sedang menyentuh barang yang keras. Waktu dilihat, ternyata ada kotak yang tak ia perhatikan saat ia hendak duduk. Peti tersebut biasa dipakai untuk menyimpan emas. Lalu dibukalah kotak tersebut. Ternyata ada banyak sekali emas. Pria sepuh itu bergumam, "Ini harta yang luar biasa di siang hari di bawah pohon. Dan juga tidak ada orang. Lokasinya juga jauh dari pemukiman penduduk." Lalu ia mengambilnya dan dibungkus rapi dengan kain. Sambil berjalan pulang, ia sempat terpikir di benaknya akibat godaan dari setan. "Orang miskin, kalaupun engkau tidak mengambil semua, maka ambillah minimal 1 koin emas yang bisa engkau infakkan dan untuk buka puasa keluargamu." Mendengar bisikan itu, hati kecilnya melawan. "Tidak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini luqatah atau barang temuan, maka harus diumumkan
atau diiklankan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada bukti siapa pemilik sahnya, baru bisa dimiliki. Tekadnya sudah mantap. Sebenarnya lelaki sepuh itu berencana tidak ingin memberitahukan pada istrinya. Setiba di rumah, istrinya menyambut sambil melihat ada bawaan di tangan suami, lalu berkata, "Apakah kau sudah bawa bekal buat kami?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Istrinya menyanggah sambil bertanya, "Tapi apa itu di bawah bungkusan kainmu?" Suami menjawab, "Ini bukan urusanmu." Sang istri mengeluarkan jurus pamungkas merengek, "Saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu." Disebabkan si istri membawa nama Allah, akhirnya suami tidak berkutik. Ia menceritakan kejadian sebenarnya yang telah dialami saat di luar rumah. Istrinya yang perempuan miskin mendengar ada emas langsung bersemangat. Perempuan kaya saja mendengar emas matanya langsung berbinar, apalagi yang miskin. Sungguh perhiasan dunia kadang menutup hati. Tapi basa-basi istri mengatakan, "Kalau begitu kita bisa gunakan karena kita orang miskin. Dan itu adalah harta yang kau temukan." Suami langsung tegas menjawab, "Tidak, demi Allah, kalaupun ini bisa kita gunakan, baru setelah 1 tahun kita umumkan atau iklankan. Tidak boleh sembarangan." Seakan tak terima, istrinya menyanggah lagi, "Kalau begitu minimal ambil 1 keping dinar, kita pakai buka puasa, halal buat kita, karena kita miskin sekali tidak bisa apa-apa. 8 orang harus kau naungi sekarang." Lelaki sepuh itu mantap hatinya. "Tidak, demi Allah, kalau seandainya kau sentuh kotak ini, lalu ada yang kau ambil, demi Allah, kau saya ceraikan." Mengetahui ketegasan suaminya, perempuan itu kaget dengan kata-kata belahan hatinya. Dia melihat keseriusan suaminya sehingga tak berani. Akhirnya disimpanlah rapat-rapat peti emas itu. Akibatnya saat berbuka puasa mereka makan seadanya berupa air putih dan roti kering yang keras. Keesokan harinya, selepas sholat subuh di Masjidil Haram, kota Mekah, orang tua tersebut keluar kemudian berada di sekitar masjid itu. Ternyata ada orang Khurasan yang datang lalu naik di atas batu. Pria Khurasan itu berteriak, "Wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang umrah, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukan, tolong kembalikan kepada saya. Dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa dan peninggian derajat." Pria tua itu mendengar kemudian menghampiri lelaki Khurasan sambil berkata, "Wahai orang Khurasan, kalau ada orang yang temukan, berapa kau kasih dia?" Mengetahui pertanyaan itu, ia menjawab, "Berapa kira-kira dia minta?" Bapak tua miskin itu menjawab, "Minimal kau kasih dia setengahnya." Lelaki Khurasan menolak, "Tidak bisa." Pria tua itu pantang menyerah sambil menawar, "Kalau begitu kasihlah berapa yang kau mau, mungkin 1/10-nya." Orang Khurasan menjawab di luar dugaan, "Tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah." Tak begitu lama, bapak tua itu pulang ke rumah. Lantas memberitahukan pada istri, "Wahai istriku, aku sudah temukan siapa pemilik emas ini." Dengan semangat, istrinya berucap, "Alhamdulillah." "Kalau begitu, bagaimana perkembangannya?" Suami menjawab, "Tapi saya minta pada dia supaya dia bayar sesuatu. Kemudian saya katakan mau setengahnya, dia menolak. Sepertiganya dia menolak. Seperempatnya dia menolak. Sampai terakhir saya tekankan 1/10-nya saja dia juga tidak mau. Dia hanya mau mendoakannya saja." Seakan tak terima, istrinya berujar,
Coba kau kembali ke dia, siapa tahu dia masih mau negosiasi. Sependapat dengan istrinya, lelaki tua berkata, baiklah. Kemudian dia kembali ke tempat pria Khurasan dan bertemu lagi. Orang Khurasan itu masih sama dengan hari sebelumnya, yakni menaiki batu di sekitar Masjidil Haram sambil berteriak mengumumkan kehilangan harta. Orang tua itu berkata padanya, wahai orang Khurasan, saya sudah bilang padamu kemarin, berilah upah, mungkin kalau kau tawarkan upah, orangnya mau mengembalikan. Pria Khurasan bertanya, berapa paman saya kasih? Pria tua itu berkata, saya bilang seperti kemarin, 10. Orang Khurasan mengatakan, tidak, saya tidak mau. Pria tua itu akhirnya berkata, kalau begitu, berikan dia 1 keping saja dinar itu yang dia bisa pakai setengahnya untuk disedekahkan, untuk memberikan makan orang-orang susah di sekitar Masjidil Haram. Setengahnya lagi buat kebutuhan keluarganya. Orang Khurasan itu terdiam lalu memutuskan, tidak, demi Allah, pokoknya dia kembalikan utuh dengan balasan pahala di sisi Allah atau tidak usah. Kalau dia meminta bayaran, saya tidak mau. Pria tua itu kembali lagi ke rumah memberitahu istrinya. Orang ini betul-betul tak mau, 1 keping dinar pun dia tak mau kasih. Tak terduga istrinya berkata, saya sudah berazam atau bertekad untuk mengembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita. Lalu di hari berikutnya, orang tua itu kembali lagi ke Masjidil Haram, bertemu lagi dengan pemilik emas. Ia berkata, wahai orang Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu. Ikutlah denganku. Pria Khurasan berkata, baiklah, saya akan ikut. Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini mengikuti mereka ke rumah bapak tua. Setiba di rumah itu, beliau melihat ada pemandangan mengenaskan. Beliau melihat rumah yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Atapnya hanya terbuat dari kain-kain sobek. Lalu Imam At-Tabari meminta izin untuk ikut serta masuk ke dalam rumah. Beliau berkata, maaf paman, bisa tidak saya ikut masuk karena sedari awal saya mengikuti kisah ini. Pria tua itu mengizinkan, masuklah. Waktu masuk, Imam At-Tabari menceritakan bahwa rumah itu tidak ada sama sekali karpet, tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya ada semacam sekat dan seakan-akan di belakang sekat itu ada perempuan-perempuan tua yang kelihatan dari penampilannya susah. Bajunya pas-pasan. Tak lama setelah itu, bapak tua itu menuju satu arah di rumahnya. Digalilah tanah, lantas dikeluarkan kotak emas yang disimpannya. Pria tua itu berkata, sayalah penemu hartamu itu. Ini. Dan saya sempat meminta kepadamu untuk memberikan kepadaku sebagian, sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya susah seperti ini. Saya di sini 9 orang di rumah sempit ini. Saya laki-laki sendiri di sini. Mereka semua miskin. Lelaki Khurasan itu membuka petinya dan menghitung isinya, ternyata masih utuh. Dia mengatakan hal yang mengagetkan. Tidak. Saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya cuma doakan kamu kebaikan. Lalu ia mengangkat peti sembari keluar rumah tanpa merasa ada beban salah. Waktu pria Khurasan itu keluar, semua perempuan-perempuan di dalam rumah seperti orang yang sedang menggigit jari. Terkaget ada orang yang meminta kembali harta yang hilang, tidak memberi imbalan sedikit pun pada penemunya. Bapak tua yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini pasrah sambil berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini musibah. Imam At-Tabari hanya bisa menundukkan kepala. Tidak tahu harus bilang apa, serba salah. Sebab saat itu beliau masih muda, belum punya apa-apa. Kalaupun mau membantu, akan membantu apa? Tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Lalu pemilik rumah membuka. Ternyata orang Khurasan itu kembali. Kata bapak tua itu, ada apa wahai orang Khurasan? Lantas ia menjawab, bisa saya masuk? Orang tua itu mempersilahkan. Baik, silahkan masuk.
Orang Khurasan itu langsung menjelaskan, begini ceritanya. Saya punya seorang ayah yang meninggalkan 3 peti emas ini, masing-masing 1.000 dinar. Saat ayah saya mau meninggal, ia berwasiat, 1 peti dinar emas kamu bagikan kepada semua warisan, dan 1 peti dinar emas lagi kau pakai untuk naik haji, dan 1 peti dinar emas lagi kamu gunakan untuk membantu orang yang sangat miskin dan susah. Orang Khurasan itu melanjutkan penjelasannya. Itulah sebabnya wahai paman, saya tidak memberikan 1 keping dinar pun karena ini amanah orang tua saya. Saya sebenarnya mau menguji dan melihat Anda betul-betul susah atau tidak. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya sudah melihat tempat Anda, dan saya keluar, Anda pun tidak marah dan tidak apa-apa. Maka Anda pun saya nilai orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua, sedekah atas nama ayahku. Kemudian orang Khurasan itu menaruh kotak emasnya, langsung begitu saja dia lari pergi. Orang tua dan Imam At-Tabari ingin mengajarnya untuk mengucapkan terima kasih, tapi ternyata sudah hilang dari jangkauan mata. Dia sudah menghilang. Lalu orang tua itu memanggil Imam At-Tabari untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di dalam rumah. Lantas pria tua itu memanggil 8 perempuan penghuni rumah lainnya. Pria itu membagikan uang itu secara rata pada mereka semua, termasuk Imam At-Tabari. Berhubung jumlah mereka semua ada 10 orang, maka masing-masing dapat 100 dinar emas. Setelah selesai membagi-bagikan kepingan emas, pria tua itu berujar, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita bersabar sedikit? Allah menjadikan semuanya milik kita, daripada kemarin kamu ambil 1 dinar tapi haram." Bapak tua itu menghampiri Imam At-Tabari sambil bertutur, "Demi Allah, baju ini yang saya pakai, hanya baju ini yang utuh di rumah kami. Sebagaimana yang kau lihat, baju-baju yang semuanya dipakai keluargaku. Tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di suatu tempat. Baju ini saya buka lalu dipakai istri saya untuk sholat. Setelah itu dibuka lalu dipakai sholat oleh mertua saya. Lalu dibuka lagi dan dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak-anak saya. Hanya 1 baju." Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Imam At-Tabari pergi. Harta 100 dinar yang beliau terima itu, menurut beliau itu adalah harta yang paling berkah dalam hidupnya. Beliau menceritakan lagi, setelah beberapa tahun berlalu, maka kembalilah ke Mekah, mendatangi rumah bapak tua itu sesuai dengan alamat yang dulu saat beliau datangi. Ternyata rumah itu tidak ada. Beliau mencari tahu, ternyata orang sepuh tersebut sudah meninggal. Beliau mendapati 4 anak dari bapak tua itu yang kini telah menikah dengan tokoh-tokoh Mekah yang kaya dan berpengaruh. Dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semua. Hanya sedemikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.